Langsung kita mulai insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadin abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Jamaah sekalian, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari atau siang hari waktu Indonesia Barat kita dapat berkumpul kembali di majelis fikih kitab Fiqh Syafi'i Safinatun Najah. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menghatamkan kitab Safinatun Najah karya Syekh Sumer Salim bin Sumer Al-Hadrami rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain. Semoga dengan sanad yang telah kita sampaikan, yang telah kita berikan kemarin, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kemarin ada beberapa teman, ada salah satu teman kita yang bertanya, ini maksud sanad itu apa sih? Insya Allah kita akan jelaskan. Maksud daripada sanad itu adalah sanad silsilah. Sanad artinya silsilah, yaitu silsilah rantai. Kalau dalam hal kitab ini silsilah, misalkan teman-teman dapat sanad dari saya. Nah, saya dapat sanad dari guru saya. Namanya Ustadz Khatib Al-Umam Al-Azhari. Beliau orang Palembang. Saya dapat sanad dari beliau. Kemudian Syekh Khatib ini dapat sanadnya dari salah satu syekh atau doktor asal Yaman. Kemudian beliau dapat sanad dari gurunya dapat sanad lagi dari gurunya. Kemudian sampailah ke muallifnya, yaitu Syekh Salim bin Sumer. Nah, Syekh Salim bin Sumer ini yang menulis kitabnya, yang menulis kitab Safinatun Najah. Nah, seseorang dapat dikatakan mendapat sanad ketika sudah melalui pertama ada model sanad itu sanad simai, yaitu ketika mendengarkan, yaitu sanad simai. Dan sanad simai ini juga terbagi menjadi dua. Ada sanad riwayatan, ada sanad juga dirayatan. Sanad riwayat itu apa? Sanad riwayat itu dia itu hanya dapat riwayatnya saja. Artinya dia cuma mendengarkan, menyimak pembacaan matan dari awal sampai akhir. Tetapi kalau sanad dirayatan, dia mendapatkan sanadnya simai dan juga pemahaman, itu namanya dirayatan. Jadi dia faham, nggak hanya mendengarkan pembacaan sanad, tapi dia juga faham, dia mendengarkan penjelasan dari syekhnya, itu namanya sanad dirayatan. Sehingga ketika menurunkan sanad ke muridnya nanti dia faham, dia akan bisa menjelaskan dengan baik. Tetapi kalau orang cuma mendapatkan riwayat, dia cuma hadir misalkan ketika khataman saja, maka dia dapat sanadnya tapi sanad riwayat saja. Dia harus banyak belajar lagi sehingga dia mendapatkan sanad dirayah wa riwayah, seperti itu. Kemudian sanad yang kedua selain sanad simai adalah sanad qiraah. Jadi sanad qiraah ini dia membaca dengan binadhar, ya, dengan melihat, membaca, misalkan dalam hal ini kitab Safinatun Najah membaca dari awal sampai akhir, dari bab usuluddin, akidah sampai bab zakat ke syekhnya gitu. Jadi bukan syekhnya yang baca. Kalau syekhnya yang baca nama sanad simai. Kalau kita yang baca itu namanya sanad qira'i, yaitu sanad qira'atan, yaitu dengan cara membaca. Kemudian ada juga sanad hifdzon, yaitu sanad yang menghafal, dihafalin matan semuanya dari bab akidah sampai bab bab zakat. Kemudian setelah dia hafal semuanya, dia simakkan kepada syekhnya. Nah, dalam hal ini kita kemarin ini adalah namanya sanad simai. Jadi saya membacakan, kemudian teman-teman sekalian mendengarkan. Itu namanya sanad simai. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Pak Tommy. Mungkin ada yang ditanyakan lagi sebelum kita masuk ke pembahasan. Ya, Ustaz, udah paham. Mungkin itu nama-namanya, Ustaz. Mungkin kan nggak ada rokatnya, nah itu kan. Oh iya.
artinya apa, itu nama atau apa gitu kan. Oh iya iya. Berarti ini perlu penjelasan lebih dalam Ustaz ya. Mungkin saya buka dulu sanadnya. Begitu Ustaz ya. Iya mungkin begitu Ustaz. Supaya lebih jelas kan. Iya. Ntar saya bukakan dulu. Apakah sudah terlihat teman-teman sekalian sanadnya ini? Iya Ustaz, kelihatan. Saya pakai contoh punya jenengan ya, Ustaz ya. Iya Ustaz. Nah, ini misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sanad sematan Safinatun Najah bin Allamah Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad Ali Sumer. Ini nama asli beliau. Kalau panggilannya Salim bin Sumer. Jadi langsung namanya langsung ke nama terakhirnya, nama kakeknya. Nah ini biasanya orang Arab seperti itu. Salim bin Sumer disingkat. Tapi kalau mau panjangnya Salim bin Abdullah bin Sa'ad Ali Sumer gitu. Kemudian ya ini mukadimahnya udah pada paham ya. Ini alhamdulillah segala puji bagi Allah. Kemudian salawat salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad. Terus fayaqulu. Nah ini fayaqulu, maka berkatalah Adhan Mahdi, itu nama saya. Berkatalah Adhan Mahdi bin Ali Fauzi. Ini nama ayah saya, Ali Fauzi. Bahwasanya Andal al-Fadil, bahwasanya saudara yang dimuliakan Tommy Satrio Al-Haq. Betul Pak ya namanya ya? Tommy Satrio Al-Haq ya. Tommy Satrio. Bahwasanya saudara Tommy Satrio Al-Haq qad sami'a minni, telah mendengarkan dari saya matna Safinatin Najah, matan Safinatun Najah, nazmal al-allamah Salim bin Abdullah bin Sa'ad Ali Sumer al-Hatimi rahimahullah ta'ala. Bahwasanya yaitu saya telah mendengarkan, beliau telah mendengarkan dari saya matan Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad Ali Sumer al-Hadrami. Wa akhbartuhu, dan saya ini Adhan Mahdi, maksudnya kembalinya ke Adhan Mahdi ini. Wa akhbartuhu, dan saya mengabarkan kepadanya, kepada siapa? Kepada Tommy, saudara Tommy Satrio Al-Haq, kepada jenengan. Saya mengabarkan kepadanya anni, bahwasanya saya sami tuha, telah mendengarnya, ankulin, semuanya, maksudnya semua matan ini saya telah mendengarkannya minasyaikh Khatib al-Umam bin Abdul Qadir al-Indonesi al-Azhari, dari Syekh Khatib al-Umam bin Abdul Qadir al-Indonesi al-Azhari. Dari saya itu mendengarkan matan Safinatun Najah ini dari awal sampai khatam dari ini Ustadz Khatib Umam bin Abdullah al-Indonesi. Beliau orang Indonesia, orang Palembang. Al-Azhari. Al-Azhari ini beliau alumni Al-Azhar, maksudnya. Al-Azhar ini beliau alumni Al-Azhar Kairo. Maka disebut Al-Azhari. Wa huwa sami'aha an kullin minasyaikh ad-doktor Muhammad bin Abdullah bin Ali Muhyiddin al-Yamani. Jadi guru saya ini, Syekh Khatib ini dengarkan dari Syekh Muhammad bin Abdullah bin Ali Muhyiddin al-Yamani. Kalau mau disingkat Syekh Muhammad al-Yamani lah gampangannya. Jadi Syekh Khatib ini mendengarkan dari gurunya. Jadi gurunya namanya itu adalah Muhammad bin Abdullah al-Yamani, gitu ya gampangannya, Muhammad bin Abdullah al-Yamani. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdullah al-Yamani ini beliau membaca. Jadi enggak hanya mendengar, tapi beliau membaca secara sempurna qira'aha kamilan marrat.
Jadi beliau itu membaca dengan sempurna dengan berulang-ulang. Jadi membacanya nggak hanya sekali, berulang-ulang. Ala Sayyidil Allama Abdullah bin Ahmad bin Muhsin An-Naji. Beliau membacanya secara berulang-ulang, artinya membaca dengan nazar ya, dengan apa namanya, dengan melihat kepada gurunya beliau yang namanya adalah Al-Allamah. Al-Allamah ini adalah Sayyidi. Ala Sayyidi. Sayyidi itu adalah tuan saya, Al-Allamah. Artinya orang yang sangat berilmu. Kalau alim, itu orang yang berilmu saja. Kalau Al-Allamah itu orang yang sangat-sangat berilmu. Abdullah, namanya adalah Abdullah bin Ahmad bin Muhsin An-Naji. Ya, kalau mau disingkat, Syekh Abdullah An-Naji. Itu. Jadi Syekh Muhammad membaca secara sempurna kepada Syekh Abdullah An-Naji. Kemudian wahwa qara'aha waiban. Nah, Syekh Abdullah An-Naji ini membaca secara waiban. Ini apa namanya? Menghafal gitu, tanpa menengok sama sekali kepada gurunya ala Sayyidil Allamah Alawi bin Abdurrahman Al-Masyhur Al-Alawi Al-Husaini. Kepada gurunya yang bernama Al-Allam Alawi. Gurunya Syekh Abdullah An-Naji ini namanya adalah Alawi bin Abdurrahman Al-Masyhur Al-Alawi Al-Husaini. Nama singkatnya adalah Al-Alawi Al-Husaini. Biasanya kalau ada kata-kata Al-Husaini di akhir itu biasanya keturunan Rasulullah lewat jalurnya Imam Husain. Lewat jalurnya Sayyidina Husain. Jadi Nabi Muhammad SAW punya anak namanya Fatimah. Nah, Fatimah nikah sama Sayyidina Ali. Kemudian dikaruniai keturunan namanya Husain dan Hasan. Nah, kalau Al-Husaini berarti keturunan dari jalur Husain. Kalau Al-Hasani berarti dari jalur Hasan gitu ya gampangannya. Kemudian Syekh Alawi Al-Husaini ini membaca bahwa Anis Sayyid Abdullah bin Toha Al-Haddad Al-Husaini. Nah, ini enggak dikasih keterangan di sanadnya. Saya dapat sanadnya ini enggak dikasih keterangan apakah beliau membaca ataukah beliau menghafal ataukah beliau hanya mendengarkan dari Syekh Abdullah bin Toha. Ya intinya beliau Syekh Syekh Alawi Al-Husaini ini dapat sanad kitab ini dari Sayyid Abdullah bin Toha Al-Haddad Al-Husaini. Ya, keturunan Husain juga. Keturunan Rasulullah juga. Kemudian Syekh Abdullah ini bin Toha dapat sanadnya langsung dari mu'alifnya yaitu Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad Sumair Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Kemudian terakhir waqad ajaztul akh al-madhkur bihadzal kitab khossah. Saya telah mengijazahkan kepada saudara yang telah disebutkan tadi dengan kitab ini secara khusus wallahu taala min wara'il qasdi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan kita atau menerima semua maksud kita, semua niat kita itu diganjar Allah Subhanahu wa taala. Niat baik kita, niat belajar kitab ini itu untuk Allah Subhanahu wa taala sehingga kitab yang kita pahami, yang kita pelajari itu bermanfaat bagi orang lain, enggak hanya bermanfaat bagi kita semua. Enggak bermanfaat bagi kita hanya kita saja, tapi bermanfaat bagi orang lain juga. Nah, kemudian tarikhul ijazah al-itsnain 11 Sya'ban as-sanah 1443. Ya, ini sanad pengijazahannya itu ketika tertanggal hari Senin, harinya hari Senin, kemudian tanggal 11 Sya'ban tahun 1443. Ini saya pakai hari di Yordan ya, bukan di Indonesia karena yang mengijazahkan adalah saya. Jadi saya pakainya waktu di Yordan karena di Yordan ini masih sore kan, sedangkan di Indonesia sudah malam. Tapi saya pakainya waktu Yordan nih. Kalau di waktu Indonesia tanggal 12 Sya'ban. Jadi waktu maghrib kan sudah masuk waktu 12 Sya'ban waktu itu. Nah, tapi kalau hari Masehinya sama-sama al-muwafiq 14 Maris 2022 Masehi. Kalau ini Hijri. Ya, atau kalau tanggal Masehinya yaitu hari Senin tanggal 14 Maret 2022 Masehi. Kalau Masehinya sama waktu sore di sini sama malam karena Masehi kan terhitung tanggal baru ketika masuk jam 12 lebih 1 detik itu baru dihitung
masuk hari baru di Masehi, tetapi kalau hari Qamariyah, hari Hijriyah itu pakainya setelah maghrib, baru ketika adzan maghrib berkumandang baru masuk hari yang baru gitu. Al-Mujiz ini orang yang mengijazahkan Adhan Mahdi bin Ali Fauzi al-Indonesi. Saya orang Indonesia udah jelas lah. Ya, seperti itu kira-kira Saudara Tommy. Mungkin ada yang ditanyakan tentang sanad ini? Kalau misalkan Ustaz, saya mengajar kitab ini, nah berarti saya meletakkan nama saya di warna biru itu Ustaz berarti. Betul. Nanti nama jenengan nanti taruh di sini. Ya, taruh sini terus nama yang jenengan ijazahkan itu ditaruh di sini. Begitu kira-kira. Terus nama antum berada di yang tengah itu Ustaz, As-Syekh itu Ustaz ya. Ya, nama saya berada di sini nih. Berada di sini. Jadi tinggal ditambahkan aja. Wa akhbartuhu anni sami'tuha an kullin min siapa ini Adhan Mahdi bin Ali Fauzi. Nah, terus tambahi lagi wa huwa sami'aha an kullin minasy Khatib. Jadi yang di sini diganti yang yang sini diganti ke sini, yang sini diganti ke sini. Ya kayak dirubah-rubah aja Ustaz. Kayak dimundurin lah karena ada nama baru berarti dimundurin semuanya gitu. Oh iya Ustaz. Ya nanti kalau misal udah ngajar terus mau mengijazahkan ke ikhwan atau ke akhwat murid-murid antum, nanti kabari ke saya biar saya cek dulu. Ini sebelum saya kasih ke teman-teman ini saya cek dulu. Saya cek dulu ke ustadz saya meminta ustadz saya untuk mengecek. Ini ada yang salah enggak gitu. Alhamdulillah udah benar semua. Ya udah langsung baru saya ijazahkan ke teman-teman gitu. Ya Ustaz, paham Ustaz. Oke, sebelum masuk ke pembahasan mungkin ada teman-teman lain yang mau menanyakan perihal sanad atau yang lainnya lah sebelum kita masuk ke pembahasan puasa. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, terserah mau tanya apa saja boleh. Kalau nggak ada, kita langsung kita bahas. Kita masuk ke pembahasan Kitabus Shaum. Nah, Kitabus Shaum yaitu bab puasa. Bab puasa. Nah, sebelum kita masuk bab, kita sedikit membahas tentang hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan dan semangat, yaitu ihtisab itu semangat untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ada unsur riya, tanpa ada unsur sombong, benar-benar niatnya itu murni karena Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dalam riwayat yang lain disebutkan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berqiyamul lail, dalam hal ini qiyamul lail di bulan Ramadan bisa disebut dengan tarawih, salatut tarawih. Man qama ramadhana, siapa yang salat tarawih di bulan Ramadan, imanan penuh dengan keimanan, wahtisaban dan dengan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka ia telah diampuni dosanya yang telah lalu. Maka mumpung sekarang di bulan Ramadan, mari kita memperbanyak membaca Al-Quran terutama, atau ibadah-ibadah yang lainnya seperti zikir dan lain sebagainya. Tetapi yang paling dianjurkan para ulama itu ketika Ramadan adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu paling dianjurkan. Dahulu Imam Syafi'i, yaitu madhab yang kita pelajari sekarang ini, Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran selama Ramadan berapa kali coba? 60 kali Imam Syafi'i. Berarti kalau dihitung-hitung satu harinya Imam Syafi'i bisa menghatamkan 2 kali. Malam hari sekali hatam. Pagi sampai sore sekali hatam. Jadi 2 kali. Itu kehebatan dan keberkahan waktunya ulama dulu. Mungkin kita nggak bisa ya, hatam sehari 2 kali.
Tetapi paling tidak, paling minimal sekali kita bisa 1 juz 1 hari, paling minimal sekali selama Ramadan ini. Sehingga terakhir Ramadan, sebelum Ramadan kita bisa khatam sekali. Itu paling minimal. Kalau bisa lebih dari itu, maka lebih baik gitu. Insya Allah pahalanya lebih banyak. Tetapi bagi teman-teman yang mungkin bacaannya masih belum lancar, insya Allah masih dapat pahala 2, falahu ajron, yaitu pahala belajar dan pahala dia telah berusaha untuk memperbaiki bacaan, yaitu pahalanya orang yang masih terbata-bata di dalam membaca Al-Quran masih tetap dapat pahala. Yang penting dia masih ada kemauan untuk belajar gitu. Insya Allah semoga semua yang kita amalkan di bulan Ramadan ini diganjar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk ke pembahasan Kitabus Shaum. Faslun yajibu shaumu Ramadhana bi ahadi umurin khamsah. Diwajibkan puasa Ramadan di salah satu pada perkara yang 5 ini. Ya, jadi diwajibkan seorang itu berpuasa pada 5 perkara ini. Sebelum kita bahas, mari kita definisikan dulu apa sih artinya puasa itu. Puasa itu bisa ditulis, puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dimulai dari terbitnya fajar shadiq, sampai terbenamnya matahari. Saya ulangin, puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Nah, kita telah membahas yang pertemuan-pertemuan yang lalu, ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Kalau fajar kadzib itu biasanya 1 jam atau setengah jam sebelum adzan subuh. Itu biasanya tandanya itu matahari, atau bukan matahari, cahaya, ada cahaya di langit, yaitu tepatnya di tempat terbitnya matahari. Kalau terbitnya matahari kan sebelah timur ya. Itu di sebelah timur biasanya ada cahaya yang horizontal, bentuknya itu horizontal. Jadi bentuknya itu vertikal, yaitu ke atas. Itu namanya fajar kadzib, dan itu tidak lama langsung hilang. Sekejap langsung hilang, langsung gelap lagi. Nah, ketika masuk fajar shadiq itu ditandai dengan cahaya yang horizontal, yaitu dari utara ke selatan itu cahaya semua. Garis bergaris itu cahaya semua. Nah, itu namanya masuk fajar shadiq, dan itu sudah masuk waktu subuh. Nah, tandanya fajar shadiq ini makin lama makin terang gitu. Berbeda dengan fajar kadzib. Fajar kadzib itu terang sebentar langsung gelap lagi gitu. Ya, semoga dapat difahami. Kita masuk faslun yajibu shaumu Ramadhana bi ahadi umurin khamsatin. Diwajibkan seorang itu untuk puasa Ramadan atas 5 perkara. Yang pertama adalah ahaduha bistikmali sya'bana 30 yauma, dengan cara menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Jadi 10 menit lagi ya. Ya, kita bahas dulu. Jadi seseorang itu sudah wajib dikatakan berpuasa ketika sudah genap 30 hari di bulan Sya'ban. Jadi kalau misalkan masih ragu-ragu nih, puasa apa enggak di bulan 29, masih ragu-ragu, maka jangan puasa, haram puasa. Orang ragu-ragu itu haram berpuasa. Maka dilengkapi istikmali salasina yauma fi Sya'ban, yaitu melengkapkan 30 hari di bulan Sya'ban, baru besoknya baru diwajibkan untuk puasa Ramadan. Kemudian yang kedua, wathaniha biru'yatil hilal fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan. Yang kedua adalah dengan ru'yatul hilal. Yang mana ru'yatul hilal ini diwajibkan bagi orang yang melihatnya. Wa in kana fasiqan, walaupun orang itu fasik. Nah, ini ada di dalam mazhab Syafi'i itu
Untuk penentuan awal Ramadan itu dengan melakukan ru'yatul hilal, yaitu melihat hilal secara langsung. Kalau sekarang udah ada teleskop, jadi mudah ya melihat hilal. Ru'yatul hilal fi haqqi man ra'ahu, bagi orang yang melihatnya. Walaupun orang itu fasik. Ya, walaupun orang itu fasik. Ya, apa itu fasik? Fasik itu ketika seseorang itu pernah melakukan dosa besar seperti zina, minuman keras, mencuri dan lain sebagainya. Ataupun fasik itu bisa didefinisikan orang yang melakukan dosa kecil tapi terus-menerus, sering melakukan. Kalau misalkan 1 minggu sekali dia lakukan dosa kecil, itu bukan orang fasik namanya. Masih dikatakan masih dalam koridor orang yang soleh. Tapi kalau dosa kecil terus-menerus, misalkan mengejek orang atau berbohong, itu kan termasuk dosa kecil itu, tapi terus-menerus setiap hari, itu bisa dikatakan orang yang fasik. Nah, dalam hal ini banyak terjadi perselisihan di antara umat Islam menentukan awal Ramadan ini apakah pakai ru'yatul hilal atau pakai hisab. Nah, ini terjadi perbedaan. Dalam hal ini hadisnya sama-sama sebenarnya dari sahabat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini namanya anak daripada Umar bin Khattab. Jadi namanya Abdullah, bapaknya namanya Umar bin Khattab. Jadi Ali bin Umar, Ali bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqdiru lah. Dalam riwayat lain fa in ghumma 'alaikum fa'akmilu 30 yauma. Dalam riwayat lain juga faqdiru lahu 30. Jadi dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian telah melihatnya, yaitu melihat hilal, maka berpuasalah. Dan apabila kalian telah melihat bulan lagi, maka berbukalah. Nah, hilal yang pertama ini adalah hilal Ramadan. Idza ra'aitumuhu fasumu. Apabila kalian telah melihat hilal, yaitu hilal awal daripada bulan Ramadan, ditandai dengan bulan sabit, maka puasalah. Dan apabila kalian sudah melihat hilal lagi, yaitu hilal masuk bulan 1 Syawal, maka berbukalah. Makanya haram seseorang berpuasa pada Idul Fitri. Maka berbukalah. Perintahnya Rasulullah ini perintah yang harus berbuka, jangan puasa maksudnya. Kalau puasa malah haram. Fa in ghumma 'alaikum, apabila kalian tidak bisa melihat, artinya awan itu hilal itu terhalangi dengan awan, mendung dan lain sebagainya, faqdirulah, maka hitunglah. Nah, makanya faqdirulah ini ada salah satu sahabat atau tabi'in, saya lupa. Antara sahabat atau tabi'in itu menafsirkan faqdirullah itu adalah hisablah, ya gitu. Maka hisablah. Nah, di Muhammadiyah merojihkan ini, pakai metode hisab dengan dalil ini, ada salah seorang sahabat atau tabi'in yang menafsirkan seperti ini, faqdirullah itu adalah hisab, maksudnya itu hisablah. Kemudian dinukil dari salah satu ulama Syafi'iyah namanya Ibnu Suraij, kemudian dinukilkan lagi oleh Syekh Sayyid Rasyid Ridho, sehingga Muhammadiyah memakai memakai dalil ini. Adapun perintah ru'yah pada zaman Rasulullah SAW, karena apa? Karena ada ilatnya. Perintah ru'yah itu karena ada ilatnya. Apa ilatnya? Ilat itu ada sebab. Sebabnya apa? Sebabnya itu orang zaman dahulu itu tidak bisa hisab, tidak bisa hitungan, tidak bisa menulis bahkan. Makanya Rasulullah memerintahkan ru'yat. Adapun kalau zaman sekarang orang-orang udah pada bisa menghitung, udah bisa baca tulis, ya nggak perlu lagi ru'yat. Yang dibutuhkan adalah hisab. Udah zaman modern, maka yang diperlukan adalah hisab. Itu dalil yang dipakai oleh sebagian dari kalangan Syafi'iyah, yaitu Ibnu Suraij.
kemudian dinukil daripada Sayyid Rasyid Ridho dan diambil pendapatnya oleh lembaga kita yaitu Muhammadiyah, Persyarikatan Muhammadiyah. Adapun dari jamaah lain ada yang berpandangan bahwasanya harus ru'yat karena memahami hadis ini dengan pemahaman yang zahir, teksnya seperti ini, ya udah seperti ini gitu. Kita mengamalkan apa yang diperintahkan Rasulullah dan ini didukung oleh jumhur ulama, yaitu mayoritas kalangan ulama memakai ru'yat. Nah, yang seperti ini seyogianya kita sebagai orang yang muslim yang baik, saling bertoleransi lah, nggak usah ribut. Itu kan wasilah. Jadi ru'yat ataupun hisab itu kan wasilah untuk puasa Ramadan. Jadi mau puasanya Sabtu, mau puasanya hari Ahad, dua-duanya tetap sah. Yang meyakini ikut ru'yat, yaitu hari Ahad, tetap sah puasanya. Kemudian yang meyakini hisab, kemudian puasanya hari Sabtu, juga tetap sah puasanya. Dua-duanya tetap sah. Insya Allah tetap sah dan semoga aja diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting adalah persatuan umat di sini. Saling menjaga ukhuwah. Jangan sampai hanya gara-gara memperdebatkan wasilah, yang mana ini wasilah, memperdebatkan perkara yang sepele, sehingga umat ini terpecah. Tidak mau silaturahim, dan lain sebagainya. Jadi, kita jaga ukhuwah kita, mau pakai ru'yat atau hisab, terserah. Itu pendapat masing-masing. Kemudian wathalithuha. Kemudian yang ketiga adalah bisubutihi fi haqqi man lam yarahu bi'adlin syahadatin. Yang ketiga adalah menetapkannya yaitu bisubutihi, menetapkan bulan Ramadan. Yang menetapkan itu siapa? Man lam yarahu bi'adlin syahadah. Yaitu dengan dilihat orang yang melihatnya gitu. Sebentar. Ya, menetapkannya dengan kejujuran orang yang tidak melihatnya tetapi persaksiannya adil dan jujur. Menetapkan dengan kejujuran orang yang tidak melihatnya tetapi persaksiannya adil dan jujur, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, warabi'uha bi ikhbari adlin riwayatin mausukin bihi sawa'un waqa'a fil qalbi sidqu amla aw ghairi mausukin bi in waqa'a fil qalbi sidquhu. Jadi khabar dari riwayat yang adil, yaitu kabar dari riwayat orang yang adil yang terpercaya, baik hatinya membenarkan atau tidak terpercaya tapi hatinya membenarkan. Jadi misalkan ada orang yang fasik nih, orang yang fasik melihat hilal, kemudian mengabarkan ke teman-temannya. Kalau temannya ini percaya sama orang fasik ini, maka temannya ini wajib berpuasa. Tetapi kalau orang fasik ini dianggapnya suka bohong, maka tidak wajib bagi dia untuk puasa. Tetapi kalau yang mengabarkan ini orang yang adil, maka dia wajib puasa. Baik itu orang adil ini bohong atau tidak, dia wajib berpuasa. Orang yang dikabarkan oleh orang adil ini, teman-temannya ini wajib berpuasa. Orang yang dikabarkan ini wajib berpuasa gitu. Kemudian wa khamisuha